Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Karena itu setiap kita sudah merasakan kasih setia Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Biarkan pagi hari ini kita menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kita. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, serukan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus penebus kami. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup dalam pengharapan.
bahwa Roh-Mu itulah yang datang dan bekerja di dalam kami, supaya dalam amal perbuatan kami kehendak-Mu dinyatakan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami kuat menaklukkan keinginan kami, sehingga kami dengan rela menuruti tuntunan dan bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan. Demi kasih anugerah-Mu, dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat persilakan dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Allah sumber kuatku.
bagian baru. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Karena ayat ini cuma 2 ayat, kita membacanya secara bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Roma 8 ayat 29 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Jemaat yang diundang bangkit berdiri. Kita berbuat dosa terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sengaja maupun tidak sengaja. Kini saatnya datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat dalam satu minggu ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci dan kudus itu, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Selamatkanlah kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, sebab kami begitu mudah terpengaruh dan selalu jatuh ke dalam dosa. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami ya Tuhan, yang dilumuri dosa, kejahatan dan pengkhianatan kami. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah-Mu,
kasih-Mu supaya kami bertahan sampai akhir. Tetapi hati dan tubuh kami lemah ya Tuhan, dan masih terpaut kepada hal-hal duniawi yang bersifat sementara itu. Kadang lewat dengan perkataan, sikap dan tingkah laku kami yang sering menyakiti sesama kami, ciptaan-Mu, dan sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami belum mampu menyambut kekekalan yang Kau sediakan untuk kami. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, curahkanlah roh pertolongan-Mu ke atas kami jemaat-Mu di tempat ini, supaya olehnya kami tambah mengenal kebenaran-Mu. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengarkanlah jeritan sanubari kami, supaya kami boleh kembali kepadamu, demi pengorbanan anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, Bapa yang kekal. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, menjadi putih seperti salju domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan dulu kembali. Kita kembali memuji Tuhan
dari Pidum Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai petunjuk yang baru pada minggu pagi hari ini, yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 129 sampai 136 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 100 sampai 136. Kita membacanya secara responsorial. Saya membaca ayat yang 129, sidang jemaat membaca ayat yang 127, nanti yang 136 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Silakan. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar. Telah kuperintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. 139. Kita bersama-sama. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Ayat selidiki aku, lihat hatiku, jemaat kami undang bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. telah kulihat, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat tetap setia. telah kulihat, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat setia. marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama jemaat pada segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan kembali dulu. Sejenak kita mendengarkan warta pada minggu pagi hari ini. Pokok doa minggu ini berdoa untuk bangsa dan negara dan pemerintahan supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pelayanan di Gereja Rawabadung dan juga pelayanan di Gereja Pondok Kelapa tetap berdoa untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Untuk jadwal kita minggu ini, yang pertama kebaktian sekolah minggu sudah berjalan dengan baik tadi pagi, dan dihimbau kepada orang tua
agar anak-anaknya diantarkan untuk memuji Tuhan, beribadah di tempat ini, yaitu anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu dan juga terlebih anak-anak kita sekolah minggu di tempat ini. Dan yang kedua, ibadah minggu di Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan latihan KUR dilaksanakan setiap Sabtu pukul 19 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemarin tidak ada latihan KUR, makanya kita tidak ada KUR, jadi mohon dimaklumi. Dan yang keempat, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga Guru Injil Ibu Jojor Pardede pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pukul 19 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nanti pelayan di sana ditentukan oleh Bapak Guru Injil Marpaung. Demikian waktu yang dapat kami sampaikan pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ibu Gembala Lasmian Nenggolan. Kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sayang, rindu
kami yang berdiri di hadapan Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagimu. Meski tidak sempurna, tapi kami tahu Engkau Allah yang sempurna, yang menyempurnakan kami umatmu untuk hadir di hadapanmu. Kami percaya pujian dan penyembahan kami Engkau jadikan menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu yang suci dan kudus dari sorga melalui hamba yang Kau pakai bagi kami semuanya. Berbicara bagi kami semuanya, sebab kami ini Bapa seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Kami mau dipenuhi oleh air-Mu. Kami mau dipenuhi aliran sungai dari sorga. Mengalirlah bagi kami Bapa melalui kuasa firman-Mu. Jadikan hati kami menjadi hati yang baik, supaya firman ini dapat bertumbuh dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba yang Kau pakai bagi kami, pakai dia dengan Roh Kudus, dengan hikmat dan urapan, supaya dia berkata-kata dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13. Mari kita baca. Kalau saudara bawa HP boleh dibuka di Google, juga ada di Alkitab yang ada di dalam HP saudara juga bisa dibuka. Matius 13. Kita mulai dari ayat 1. Karena firman Tuhan yang merupakan satu kesatuan pengertian dari ayat 1 sampai ayat 23. Mari kita baca secara bersama-sama. Dan pada ayat yang ke-23 kita bersama-sama supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dalam perikop ini dan bagi kita semuanya. Sekali lagi Matius 13, kita mulai dari ayat 1 sampai 23. Saya mulai dari ayat 1, kita bersahut-sahutan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebahagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dari menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa itu telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka.
Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpi firman itu, sehingga tidak berbuah. Mari kita bersama-sama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan, kita semua dengan pertolongan Roh Kudus, kita membacanya dengan penuh semangat, dan yang paling lagi, pastilah kita akan melakukannya karena Roh Kudus yang ada bagi kita, yang mengajar dan menolong kita untuk melakukannya. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Saudara, jika kita kembali melihat apa yang kita baca, sekiranya ini ada di layar kaca, ya, kita menonton Yesus ada di tengah-tengah orang banyak, lalu dia mengajar. Yang dia ajar ada dua jenis murid. Satu murid yang mempunyai karunia, satu murid sekelompok murid yang tidak menerima kasih karunia, sekelompok lagi murid yang menerima kasih karunia. Yang menerima perbedaannya, yang satu yang menerima pengajaran itu dengan kasih karunia dari Tuhan, menerima dengan perumpamaan. Jadi ketika Yesus mengajar, maka Yesus berbicara dengan perumpamaan. Ya, kenapa dengan perumpamaan? Karena mereka sama sekali tidak menerima kasih karunia itu. Makanya Yesus memberikan pengajaran itu dengan sepanjang mata mereka. Ya, mereka itu pada zamannya, pada saat itu sering melihat gandum. Gandum itu kan ditanam, ya. Maka ketika dia menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan Allah, dia menjelaskan bagaimana mereka melihat gandum itu. Gandum itu ditabur, ya kan? Penabur itu adalah kita hamba-hamba Tuhan, atau Yesus yang sedang mengajar, yaitu penabur, menaburkan tentang kerajaan Allah. Kita tahu kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang dipimpin Yesus sendiri. Dan kerajaan itu pada zaman sekarang, ya, di dunia ini, yaitu gereja. Yang menerima itu adalah gereja, yaitu saya dan saudara. Gereja itu bisa pribadi, bisa secara kolektif. Dan secara kolektif, maka dibentuklah suatu wadah, tempat persekutuan, supaya firman Tuhan itu dapat diajarkan secara tertib, dan orang yang ada di dalamnya hidup sesuai dengan pengajaran Alkitab. Nah, itu sebabnya dibuatlah gereja secara organisasi, ya, itu kita akui. Jadi orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak ikut dalam anggota organisasi gerejawi, itu bohong, saudara. Itu bohong. Itu namanya manusia egois. Karena ciri khas dari kerajaan Allah, yaitu warga kerajaan itu adalah berkelompok, bersekutu, gitu ya. Maka disebut domba.
Jadi kerajaan Allah itu yang dipimpin Yesus Kristus itu warganya disebut domba. Domba itu bagaimana? Domba itu tidak pernah hidup sendiri-sendiri. Domba kalau hidup sendiri-sendiri, awas harimau, awas singa, awas ular, dan dia tidak berdaya apa-apa. Itu domba. Kan dia nggak punya tanduk untuk melawan. Kalau kambing masih punya tanduk, masih bisa melawan. Kalau domba, dengan apa dia melawan? Domba itu harus menyerah sepenuhnya kepada gembalanya, kepada rajanya, yaitu Yesus. Itulah saya dan saudara. Jadi sebenarnya hidup kita ini hanyalah penyerahan diri kepada Tuhan. Maka kita aman, kita selamat. Kemana kita ada, kita sehat. Jadi domba itu harus ada gembala. Umat Kristen tidak punya gembala. Betul, gembala kita adalah Yesus. Tapi Yesus memakai penabur. Penabur itu gereja yang dipimpin oleh gembalanya sendiri. Nah inilah nanti yang membuat domba-domba itu selamat. Ya, begitu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Yesus mengajarkan ini kepada dua golongan ini. Golongan yang pertama adalah golongan Farisi. Golongan yang tahu firman, tetapi tidak mau mereka mengikut ajaran-ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah yang mengerti dari bahasa Alkitab, bahasa Injil. Bahasa Injil yang disampaikan oleh Yesus supaya orang Farisi bisa mengerti, maka dia memperlihatkan yang sering mereka lihat, yaitu gandum, ya, sekali lagi gandum. Gandum itu bagaimana pertumbuhannya? Gandum itu ditanam. Kalau gandum itu ditanam, yang pertama dia kasih contoh. Kalau gandum itu ditanam di pinggir jalan, ya, tanam di pinggir jalan, maka itu tidak tumbuh karena burung akan memakan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, kalau dia tidak tahu apa-apa, tidak ada pengetahuan apa-apa, tidak mau dipimpin, maka iblis akan cepat-cepat mengambil hal yang baik-baik di dalam hidupnya. Nah itu yang pertama yang dijelaskan kepada orang Farisi. Yang kemudian dia menjelaskan kembali yang kedua, yaitu benih yang ditabur di batu-batu. Kalau kita lihat batu, bisa aja tumbuh di situ benih karena ada tanah yang tipis. Nah, bisa numbuh, tetapi akarnya sangat tidak bisa menembus batu, sehingga jika datang pencobaan, ya, ada suatu masalah dalam hidupnya, dia meninggalkan gereja. Sebenarnya gereja itu tidak bisa ditinggalkan. Orang Kristen tidak boleh meninggalkan gereja, dimanapun dia beribadah, dimanapun dia bergereja. Jika itu beralaskan pengakuan iman rasuli, itu adalah gereja yang benar. Dan sumbernya adalah firman Tuhan, itu adalah gereja yang benar. Dan mengatakan Yesus adalah juru selamat, Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, dan Roh Kudus ada sebagai penjaga pada saat ini. Itu adalah gereja yang benar. Itu gereja yang benar. Lain dari situ, itu dipertanyakan. Ya, sekali lagi seperti yang dikatakan Erastus Sabdono, Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Itu nggak benar. Walaupun banyak pengikutnya, jangan ikut. Harus back to Bible. Harus kembali ke Alkitab. Baru itu yang benar. Jangan lihat kuantitas, lihat kualitas iman. Nah, benih yang jatuh di batu-batu memang tumbuh, tetapi karena pencobaan, sehingga dia murtad. Tahu kan murtad? Pindah. Di sana ada kesejahteraan. Di sana ada ini. Di sana ada ini. Tinggalkan yang bisa, yang sebenarnya dia di situ. Kemudian yang ketiga, ada benih yang jatuh di semak-semak duri. Ya, ini adalah tipe manusia. Memang dia numbuh, tetapi semak duri kan lebih cepat bertumbuh daripada bibit. Dunia ini lebih cepat pertumbuhannya daripada iman kita. Dunia ini lebih cepat melejit bertumbuh
karena kita sangat dekat dengan dunia ini. Karena himpitan semak duri, maka kita mati. Seringkali impian dunia ini adalah godaan-godaan kenikmatan. Nah, itu yang dimaksud ya, kenikmatan, kekayaan, yaitu yang enak-enak sehingga dia lupa datang ke gereja. Jadi kalau ada sekarang yang viral-viral, asal percaya kepada Tuhan, gak usah ke gereja, itu sesat. Jangan didengar. Sesat itu, harus ke gereja. Betapa baiknya Tuhan itu ya. 7 hari kita disuruh bebas mencari duit kemana-mana. 6 hari kita hanya diminta 1 hari. Itu juga 1 hari gak penuh. Paling kita pakai 1 jam atau 1,5 jam. Itu juga susah. Bagaimana kita menerima kelimpahan itu? Karena judulnya adalah di ayat 12 yang saya garis bawahi, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Saudara mau berkelimpahan? Amin. Jadilah menerima yang ditabur seperti tanah yang lembut, yang baik. Kalau benih itu ditabur di tanah yang lembut, di tanah yang baik, maka benih itu akan tumbuh dengan baik dan berbuah, menghasilkan buah. Itulah kita yang takut akan Tuhan. Janganlah dulu yang lain-lainnya. Ada orang mengatakan, oh rentenir nggak masuk surga, yang ini nggak masuk surga, menghakimi dan lain sebagainya itu. Janganlah dulu kita menghakimi. Apakah kita sudah benar di mata Tuhan? Sudah benar di mata Tuhan. Kita aja diminta 1,5 jam untuk datang ke Tuhan, masih susah. Masih susah. Tapi menghakimi orang kita nomor 1. Membicarakan aib orang kita nomor 1. Seperti kita tidak punya aib. Ya, karena orang yang takut akan Tuhan pasti akan mencari gereja, pasti akan mencari tempat peribadatan. Begitu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tapi orang yang mencari gereja rutinitas terus ke gereja, belum tentu juga orang yang takut kepada Tuhan. Ya kan? Orang yang takut kepada Tuhan pasti mencari gereja. Tapi orang yang rajin ke gereja rutin terus belum tentu orang yang takut akan Tuhan. Karena di gereja juga bisa hilang handphone. Di gereja juga ada jual beli. Di gereja juga ada gosip menggosip. Makanya gereja sering pecah. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dia pasti pagi-pagi sudah bangun dan mencari Tuhan. Di mana? Kata orang, malah bukan di gereja ada Tuhan. Iya. Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Di gereja lah orang bernyanyi berjamaah. Kalau orang Islam berjamaah, kidung jemaat. Jemaat semua diajak bernyanyi. Nah, kenapa? Tuhan kita itu bertata di atas puji-pujian. Di gereja itu sudah memberi dupa. Dupa itu apa? Bukan kemenyan, bukan yang lain sebagainya. Adalah pujian yang keluar dari mulut kita secara bersama-sama. Bersorak secara bersama-sama, bersekutu. Itu saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Itu saudara berlimpah-limpah. Ini misalnya gelas. Kalau dituang terus penuh gelas ini kan nggak bertambah besar ya, tapi terus mengalir berlimpah-limpah, mengalir terus mengalir. Jadi sekeliling kita juga diberkati orang. Di mana kita ada, orang itu juga diberkati. Kita kaya, yang mengikuti kita juga jadi kaya. Kita baik, yang mengikuti kita juga baik. Itu namanya berlimpah, berkelimpahan, menjadi berkat. Karena gelas ini tidak akan bertambah besar, dia tetap isinya, tapi kita terus penuh. Kita penuh. Air terus datang, berkat terus datang. Siapa yang menerima aliran itu? Yang ada di sekitar kita, saudara. Di mana kita ada, mereka akan menerima juga melalui berkat kita. Luar biasa.
Jadi mari kita selalu mencari orang yang berkelimpahan. Kenapa dia berkelimpahan? Kata Tuhan di ayat 10. Nah itu tadi kejelasannya kepada orang Farisi, ya. Mereka itu tidak menerima kasih karunia, maka Yesus memberikan pengajaran secara perumpamaan. Jadi saudara, kalau ditanya orang, kenapa Yesus selalu menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel, kepada orang Yahudi atau orang Farisi, Saduki dengan perumpamaan? Karena mereka itu matanya dibukakan, tidak ada kasih karunia. Tetapi kalau untuk muridnya, adik ini ya, ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus kepadanya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepada saya dan saudara, murid-murid Yesus, saudara mengaku murid Yesus? Saudara mengaku pada saat ini murid Yesus? Amin. Kepada saudara diberikan rahasia kerajaan Allah. Enak gak? Kalau kita bertemu dengan raja, kemudian kunci rahasia, kamar rahasianya dikasih ke kita, kita dipercaya, kita bahagia. Kita masih lambat. Tapi kalau setiap kita dilihat kuncinya, kunci dimasukkan, asal kita dilihat kunci dimasukkan, kita enak, gak nyaman kita. Tapi kalau kita sudah diberikan suatu rahasia, apa nggak suka cita? Nggak ada lagi jalannya kita nggak bersuka cita sebagai murid Yesus. Murid Yesus harus menerima pengajaran dari Yesus sendiri. Gak boleh dari yang lain, harus dari Yesus sendiri. Yesus itu siapa? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan Firman itu telah menjadi daging. Dan itulah Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Jadi Yesus itu siapa? Allah, Tuhan. Allah sendiri. Allah sendiri. Ya kan? Pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging, yaitu Yesus yang kita rayakan lahir, kemudian sesuai dengan pikiran Tuhan atau karya Allah, maka dia harus mati. Itu kita sudah tahu. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Apa yang diperbuat Yesus ketika dia menjadi manusia di dunia ini, itu adalah contoh bagi kita, contoh perbuatan yang baik. Itu dengan karunia-karunia, penyembuhan, memberi makan dan lain sebagainya, itu segala yang baik, itu adalah percontohan, teladan. Itu yang harus kita contoh. Yang lain itu enggak. Kalau kita sudah mengaku murid Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara dan saya ingin berkelimpahan, maka jadikanlah hidupmu menjadi tanah yang baik, tanah yang lembut, tempat bertumbuhnya benih yang ditabur. Maka benih itu akan berbuah lebat. Di mana kita ada, maka kita menjadi berkat. Kita menjadi berkelimpahan. Berkelimpahan di bidang apa? Berkelimpahan di bidang rohani, iya oke. Kita punya karunia-karunia. Kita lihat dulu karunia-karunia di dalam Korintus 12. Ini adalah karunia-karunia dari Tuhan yang harus kita perhatikan. 1 Korintus 12 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karunia saya dengan saudara tidak sama. Tidak sama. Kita semua murid Tuhan ya. Sekali lagi, lihatkan dulu ya. Oke, murid Tuhan. Saya murid Tuhan, saudara murid Tuhan.
kita beda-beda karunia. Saudara mengatakan dalam hati, karunia apa ya saya? Perasaan saya dari karunia. Semua kita diberi karunia. Kalau kita mau. Yang pertama kita lihat, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Di antara kita kalau berbicara, kalau kita perhatikan, ada yang berbicara dengan hikmat. Jadi kalau dia berbicara, orang ingin mendengar, karena dia ada karunia hikmat. Itu kalau itu ada padamu, pertajam. Karena jika engkau memeliharanya, maka akan ditambahkan lagi. Maka satu orang bisa memegang karunia banyak. Tetapi jika kita tidak punya apa-apa, tidak ada karunia apa-apa, plus nggak tahu apa-apa, maka yang ada pada kita akan diambil. Maka kita nggak ada apa-apa, diambil. Kita sebenarnya tahu bernyanyi, tahu sebenarnya memuji Tuhan, tapi kita tidak pakai untuk memuji Tuhan. Nanti karunia apapun, berdoa pun nggak tahu, berbicara pun nggak tahu, mengajar pun nggak tahu, apapun nggak tahu. Dengan bangga mengatakan, aku nggak tahu. Padahal itu kerugian besar. Kerugian besar. Nanti semua yang ada padamu akan diambil. Sama dengan kita buka usaha. Kita harus punya modal dulu, toh? Punya modal, lalu diberikan, lalu banyak orang melihat atau pinjaman modal kita misalnya 25 juta, lalu bank melihat bisa memberikan 500 juta. Karena kita sudah ada modal. Dalam Tuhan juga kita harus punya modal. Modal karunia. Jadi saudara bisa menilai sekarang karunia apa yang saudara miliki. Apakah saudara punya karunia mengajar, menyembuhkan. Ada orang kalau berdoa disembuhkan, berdoa tolong Tuhan sembuhkan, sembuh. Padahal dia gak ada jabatan apa-apa di gereja. Ada pendeta kalau berdoa untuk orang sakit, habis didoakan mati. Ada gitu. Dia gak punya karunia untuk menyembuhkan. Ada orang kalau bernyanyi, padahal suaranya itu gak begitu bagus, suka mendengar. Tapi ada orang bernyanyi, kalau dia bernyanyi langsung ditutup telinganya, karena dia gak punya karunia. Jadi makanya di gereja itu terdiri dari berbagai-bagai macam karunia. Jangan cemburu, gak boleh cemburu satu sama lain. Ya itu memang karunia Tuhan, itu pemberian Tuhan. Jadi kita gak boleh cemburu. Apa yang ada bagi kita pelihara saja. Nanti Tuhan akan memberikan berkelimpahan. Itu secara rohani. Tuhan memberkati rohani dan juga jasmani. Mungkin kita lebih enak mendengarkan jasmani. Jasmani juga demikian. Tidak mungkin kita diberkati Tuhan kalau kita pelit. Ya, Amsal 24 ayat 11 dikatakan bahasa Batak. Ya nanti kalau kata bahasa Batak ditanya saya, adong jolma, lamu dilihat, lamu diholit, lamu manpogos, lamu diholit. Kalau ke gereja, ya sekarang nggak lagi sih. Kalau zaman saya kecil, orang tua saya atau nenek saya ditukar dulu uangnya itu, di permen dulu, permen hex, lalu ditukar kasih. Makanya susah berkembang. Banyak memberi itu secara jasmani, itu yakinkan aja saudara. Kalau kita rajin memberi, membuka tangan, berkelimpahan. Karena ini firman gak bohong. Jangan berat-berat. Kenapa janda itu? Janda disapa, ya, dengan hamba Tuhan yang bernama Elia waktu itu. Tinggal rotinya tinggal satu kepal, tepungnya tinggal satu kepal untuk mereka berdua sama anak. Tapi hamba Tuhan itu mengatakan, masak
dan berikan kepada saya. Tantangannya dia berat. Tapi dikatakan, ya karena engkau yang mengatakan maka saya lakukan. Setelah dilakukan penuh, buli-bulinya penuh. Jadi kalau kebaktian di rumah saudara, datang hamba-hamba Tuhan, berikanlah yang terbaik. Hanya itu aja. Gak perlu kita antar ke rumahnya. Kan ada jadwal kebaktian. Oh, ada datang kebaktian. Kalau saudara sibuk mulai pagi menyiapkan makanan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan bernyanyi di rumah saudara, masalah saudara diselesaikan Tuhan. Ekonomi saudara diselesaikan Tuhan. Tapi harus percaya ya. Harus percaya. Apalagi pulang lagi, mereka membungkus sampai motornya nggak muat, dia bilang. Bungkus semuanya ya, karena yang datang hanya 3 ya. Hanya itu aja, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita semua ingin berkelimpahan? Mari kita mempersiapkan diri, memiliki modal. Karena apa yang kita miliki, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki karunia apa? Rawat, pelihara, akan ditambahkan Tuhan. Apa yang itu secara rohani, secara jasmani, apa yang saudara miliki? Apakah pekerjaan saudara gajinya masih 2.500.000? Bekerja dengan baik, persembahkan pekerjaan untuk Tuhan. Nanti akan, kata Tuhan, akan diperhatikan menjadi 30, 60, 100. Dipelihara saudara, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau 2.500.000 dikali 30 berapa? 30 lipat. 30 kali lipat udah berapa? Ditambahkan lagi 60 kali lipat udah berapa? Tambahkan lagi 100 kali lipat. 2.500.000 kali 100 kali lipat berapa itu? Masih kurang. Masih kurang. Udah kata Tuhan 100 kali lipat doang. Nggak bisa nambah lagi. Itu juga harus kita pelihara. Bagaimana memeliharanya? Hati kita menjadi seperti tanah yang subur, lembut. Tempat benih itu tumbuh dan berbuah. Itu saja syaratnya buat kita minggu saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan supaya perbuatan kita berkenan di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Rindu engkau.
Bapa, terima kasih firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu yang suci dan kudus ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semuanya. Engkau yang memberkati pendengaran kami, Engkau memberkati hati kami, supaya hati kami tempat firman-Mu tumbuh berbuah lebat ya Bapa, dan hidup kami berkelimpahan, karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Terima kasih firman-Mu yang kudus dan suci. Demikian juga Bapa, kami yang datang dari rumah kami dengan membawa beban yang berat, Tuhan sudah angkat beban kami. Kami tidak sama datang dan pulang dari tempat yang kudus ini. Kami datang mungkin dengan berbagai kesulitan-kesulitan, bahkan pikiran-pikiran yang membutakan mata kami dan yang membuat telinga kami buta, sehingga kami seringkali tawar hati untuk mengikuti Tuhan, sehingga suara-Mu sulit kami dengarkan. Tapi setelah kami diberkati oleh firman-Mu, kami pulang tidak seperti datang. Kami pulang membawa berkat yang berkelimpahan. Kami jadi berkat bagi sekeliling kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa, setelah Engkau memberkati kami, Engkau sudah memberkati anak-anak kami, Engkau sudah memberkati rumah tangga kami, dan Engkau sudah mencatatkan segala apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum dalam tata kerajaan Allah. Biarlah hidup kami selalu berkenan di mata Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami dalam menjalani hidup kami seminggu ke depan nanti, dan kami bertemu kembali untuk mendengarkan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk program gereja di tempat ini. Program gereja di tempat ini biarlah kami gunakan untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan biarlah Engkau saja memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bagi karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami, Tuhan bantu kami supaya karunia-karunia yang kami miliki dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan kesombongan-kesombongan rohani. Biarlah ya Bapa kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan bahwa segala yang kami lakukan adalah kehormatan bagi Tuhan dalam hidup kami. Maka tangan Tuhan terulur bagi kami untuk memperhatikan keperluan-keperluan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang menjadi bagian hidup kami yang tidak dapat beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Tuhan, kami terbatas untuk menyebutkannya, sebab kami sangat mengasihinya. Kami berdoa kepada mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa, tambah-tambahkan yang baik bagi mereka. Jauhkan mereka dari pencobaan kecelakaan. Bahkan jika mereka sudah menikah, jauhkan mereka dari kemandulan. Jika mereka belum menikah, kami mau Tuhan supaya Engkau juga persiapkan pasangan bagi hidup mereka. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakan berdua lebih baik daripada sendiri. Biarlah firman Tuhan ini selalu nyata bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, jika mereka juga sering melukai hati kami, mereka juga tidak peduli akan pikiran dan hati kami, maka dengan ini Bapa, kami juga tidak menyebutkan namanya, karena kami juga terbatas untuk mengatakannya di hadapan-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan yang sering melukai hati kami, yang sering menyinggung perasaan kami, bahkan yang sering membuli kami Bapa, biarlah Kau yang beracara bagi mereka. Jika kami Tuhan tidak mampu mengampuni mereka dengan kekuatan hati kami sendiri, dengan kekuatan diri kami sendiri, mohon ampun ya Tuhan, supaya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jika kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka kami berdosa dan berkat Tuhan terhalang bagi kami. Maka berikanlah roh pengampunan bagi kami, bagi orang yang membuli, menyakiti kami, dan yang tidak berkenan di hati kami, baik mereka secara perkataan, secara gerak-gerik, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami, lindungi bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami yang menerima amanah kepemimpinan daripada Tuhan, berkati keluarganya, berkati semua yang mendampingi pekerjaan ini Tuhan, yang membawa negeri kami ini menjadi negeri yang besar, negeri yang menyembah dan memuliakan Tuhan.
Jauhkan Tuhan kami dari disintegrasi, tetapi biarlah Tuhan kami terintegrasi sebagai NKRI yang besar. Jika itu terjadi dalam hidup kami, biarlah Tuhan juga yang berperang bagi mereka yang berusaha untuk melawan negara kami. Kami berdoa juga Bapa khususnya bagi gereja-gereja Tuhan yang melakukan peribadatan pada hari ini, mulai pagi sampai malam hari. Mereka semua menyembah Tuhan, mereka semua menyembah Yesus Kristus. Tuhan, berikan roh kebenaran bagi mereka semuanya, supaya mereka berani bersuara, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa juga akibat dari kepelbagaian di negara kami ini Tuhan, sehingga banyak kepelbagaian kepercayaan yang berbeda-beda. Tuhan, di tengah-tengah kemayoritas mereka, kiranya mereka jangan menindas gereja-gereja yang ada di Indonesia. Satukanlah kami Tuhan dengan kepelbagaian, dengan perbedaan yang menjadi keindahan di seluruh bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami ini Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini kepadamu dengan nama Yesus Kristus yang suci dan kudus, yang sudah menyelamatkan kami dari kenistaan dan dosa-dosa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1, 6, dan 7. Kantong persembahan dijalankan. Ku
berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Kami menyerahkan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan, yang kami terima dari Tuhan. Tuhan berkati supaya menjadi alat yang kami gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mendirikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya Bapa, kami sangat tahu dan sangat memahami bahwa Engkau sanggup membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tapi karena kemurahan-Mu, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk masuk dalam pembangunan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa langit juga adalah tumpuan kepala-Mu dan bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Sekiranya kami melakukannya untuk pembangunan ini, hanya kemurahan Tuhan. Biarlah ya Bapa yang kami lakukan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bersemangat melakukan iman kami, memberlakukan iman kami sepanjang napas masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, berkati kami yang sudah memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan kidung penutup dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 4. Berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Percaya bahwa ibadah kita berkenan di hati Tuhan. Mari kita saling bersalaman dengan para pelayan dan